Hola bestinya kata Ani. Mes nih, setelah pertemuan kedua belah pihak yang berseteru di persidangan akhirnya terjadi, Nikita yang sebelumnya mengatakan kalau ada keseruan dalam sidangnya, ternyata membuktikan keseruan tersebut nih. Pasalnya, nggak hanya Nikita yang terlihat sekali berapi-api, namun seterunya Reza Gladys pun juga sama saat jalani persidangan 24 Juli 2025 kemarin. Terlebih Nikita yang usai sidang memastikan kalau tidak adanya pemerasan dan hanya persoalan pribadi. Diakui Reza Gladys memang tidak ada hubungannya dengan produk skincare, tapi lebih kepada kredibilitas sebagai dokter kecantikan yang diduga terancam dengan statement Nikita Mirzani di sosial media. Terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Oke dok, mungkin di luar banyak yang menyimpulkan ini masalah pribadi, bukan masalah perihal skincare ataupun skincare. Ini gimana dok? Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk pada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Sementara itu Besti atau Mbah Mufid yang juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan mengakui kalau perihal munculnya angka sebelumnya 5 miliar yang kemudian ditawar menjadi 4 miliar adalah kesanggupannya. Meski sempat terjadi perdebatan lantaran Mufid merasa hal tersebut karena kesanggupannya, sementara kubu Nikita Mirzani merasa hal tersebut merupakan kesepakatan dari 5 miliar yang ditawar pihak RG menjadi 4 miliar. Namun akhirnya majelis hakim pun menengahi. Meski sayang perdebatan masih berlangsung Besti. Perihal siapa yang menentukan lokasi penyerahan uang, di mana dalam kesaksiannya Mufid mengaku tidak tahu, lalu kemudian dicecar hingga akhirnya menyatakan kalau lokasi tersebut ia dapat dari istrinya yang menurutnya merupakan kesepakatan dengan Ismail Marzuki. Ya, makanya itu menentukan 2 miliar yang menyerah. Itu yang melihat tunai 2 miliar. Itu yang menentukan siapa? Ya kami berdua yang Oke. berdua. Setuju materi. Ya. Tapi sebenarnya saya di situ agak ada argumentasi lah di situ gitu. Intinya disetujui terus ditransfer 2 miliar, cash 2 miliar. Betul. Akhirnya ditransfer kan? Betul. Kemudian dilanjutkan. Oke, pada angka 2 miliar yang ditransfer itu kapan lagi angka 2 miliar itu ya? Tanggalnya masih kan? Kalau nggak salah itu tanggal 13, tanggal 14. Minta 14 itu minta 2 M itu cash di keesokan harinya. Keesokan harinya. Saya minta, karena ini ada rekening Bank BCA. Silakan Ya, dilanjutkan. ada rekening Bank BCA Pondok Indah. Itu rekening siapa? Rekening istri saya. Rekening istri Anda. Anda ambil uang tunai. Ya betul. Uang tunai. Yang Anda yang ambil ada nama-nama siapa tadi? Arif atau siapa bukan? Enggak, saya bersama Franky. Franky ambil uang tunai. Ya. Setelah Anda ambil uang tunai, Anda bawa ke mall. Semua. Enggak, saya langsung ke mobil. Ke mobil dulu. Saya ke mobil dulu, saya pindahin dulu uang itu ke dalam tas bersama Franky. Setelah itu baru saya ke mall Wanderpa. Nah. Yang membawa uang Anda. Iya. Sama saksi Franky. Sama. Yang menentukan tempat. Yang menentukan tempat saya kurang tahu karena itu komunikasi antara Mas dengan saksi yang terjadi semua
Anda tidak tahu Anda suaminya? Kan saya lagi di bank. Yang menentukan jauh ini kejadian tanggal 13 Betul. ditransfer. Betul. Sepakat akan tunai. Betul. Disepakati di satu tempat namanya One Belpak. Ya, Siapa Pak. yang membuat kesepakatan tempat itu? Yang mungkin saksi Reza Gadis dengan Jangan mungkin, ini sidang. karena saya nggak tahu. Ini yang mulia saya tidak tahu untuk Makanya tadi sudah kita sampaikan, tidak tahu diceritakan, yang nggak tahu bilang nggak tahu, gitu ya. Pada saat Anda membawa uang, itu Reza Gadis ikut tidak? jadi waktu tadi sudah diceritakan juga bahwa itu saya datang duluan ke One Belpak karena waktu itu buru-buru banget. Karena kenapa di One Belpak itu buru-buru karena kita mau berangkat nonton bola timnas. Nah, Ya, bersama anak-anak. jadi pertemuannya di One Belpak dan Anda ke sana. Iya. Siapa dulu yang datang? Di mana? Siapa dulu yang datang? Saya dulu yang datang. Anda duluan yang datang, baru setelah itu Ismail Marzuki. Betul. Berarti Anda lebih tahu duluan tempat itu. Anda datang duluan kan di One Belpak. Ya. Setelah itu Anda Karena saya telepon sama istri di mana ini di One Belpak. Ini Oh, jadi Anda diberitahu istri. Ya. Ini pertanyaan tadi baru Anda jawab. Siapa yang Tadi memutuskan? maaf. Anda jangan. Yang memutuskan tempat One Belpak sudah Anda jawab sendiri atas persetujuan Anda punya istri. Anda bilang barusan. Jadi izin yang saya menjelaskan persetujuan di One Belpak itu atas kesepakatan saksi Reza Gadis dengan beberapa pemangil. Saya menelpon Reza Gadis tempatnya di mana di One Belpak. Tempatnya di mana di Betul. One Belpak itu Betul. disepakati di One Belpak. Betul. Dari tadi ditanya itu sebetulnya. Ya saya lupa harus mengingat ke belakang, tapi yang jelas bukan saya menyepakati gitu. Ya, tapi disepakati oleh Reza Gadis. Ya, betul. Di One Belpak. Betul. Uang diserahkan. Betul. Nah Besti, jika sebelumnya kuasa hukum Dr. Oki Pratama yang juga turut hadir dalam persidangan yaitu Sunan Kalijaga, di mana ia dalam wawancara bersama anak media menggarisbawahi pertanyaan besarnya perihal apa sebenarnya alasan Reza Gadis memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani. Mufid pun saat usai sidang menegaskan pada awak media kalau pemerasan terjadi tidak ada korelasinya dengan mafia skincare atau produknya. Sementara itu di ruang sidang Mufid ketika ditanyakan perihal kredibilitas seperti apa yang dimaksud hingga begitu membuat istrinya takut, ini pun mengaku hal tersebut lantaran adanya statement Nikita yang menyebut RG abu-abu dan jerawatan sehingga berkaitan dengan kredibilitasnya sebagai seorang dokter hingga merasa terancam. Nah perihal tersebut kemudian membuat kubu Nikita pun kembali bertanya apakah masalah pribadi seperti abu-abu dan dempul atau ada fakta lain yang membuat Reza Gadis begitu takut. Kira-kira gimana ya jawabannya? Jadi sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus Karena produk kami digaris tidak bawah. ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Ya, ini kan Anda menyatakan bahwa ada kalimat abu-abu, ada rembulan, ada segala macam. Fakta yang sebenarnya apa? Nah, sekarang saya izin yang mulia, Bapak menanyakan saya itu di sebelah yang ngomonginnya, coba Bapak tanya ke terdakwa kita. Pertanyaannya itu kan saksi Anda. Ya sangat berbeda. Fakta yang sebenarnya rembulan, abu-abu atau bagaimana? Kenapa harus ketakutan dengan persoalan ini? Ya jelas takut dong, namanya followersnya banyak. Followersnya ya itu karena memang jelas kredibilitasnya dihancurkan dengan followersnya yang banyak, ya kan? Dengan followersnya yang banyak menjadi opini masyarakat bahwa seolah-olah saksi Reza Gadis ini geng, abu-abu, gempulan, jerawat, punya produk isinya air kencing Buddha. Ada itu kalimat dari mana? Bisa apa lain? Anda bisa sampaikan di persidangan ini yang Anda katakan. Ya coba nanti Jangan coba, ini Anda berbicara di ruangan sidang ini. Ada Anda nanti jangan mengarang cerita nantinya Anda udah segala macam. Jadi Segala macam karena habis. keterangan saksi ini
kalangan atau apa itu di sini. Ya, maksudnya dia membuat yang begini kan Silakan yang yang ya makanya kalau saksi itu kan tidak membuktikan ya itu saya pertanyakan kenapa yang dilakukan kalau tidak nanti silakan disimpulkan di pembelaan begitu ya. saya mau tanya Yang membuktikan itu penuntut umum sama penasihat hukum bukan saksi ya. satu pertanyaan. Kapan dia bilang tentang kencing kuda? Tanggal berapa? Itu boleh ditanyakan nanti ke saya lupa yang mulia, tapi boleh ditanyakan nanti ke saksi Silvi Novita apa Silvi Jangan lupa ya. Saya lupa. Tapi boleh tanyakan nanti ke saksi Silvi. Saksi TV. Ya, saya lupa. Jadi terkait dengan produk ini saya membaca profil perusahaan Anda. Profil perusahaan PT Glavitsa RMA Group. Ya. Penanggung jawab terhadap produk-produk ini kalau menurut PT ini adalah direktur utama, betul? Betul. Anda. Ya. Oke. Ya, terkait dengan ini semua produk yang bermasalah ataupun yang dipersoalkan, apakah terdakwa pernah mempersoalkan produk-produk RMA ini? Pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada masalah Tidak ada dengan punya masalah. skincare. Tidak. Masalahnya gimana? Saya pikir sementara cukup ya, tidak ada masalah. Silakan dilanjutkan ke tim yang lain. Nah, jika dalam persidangan Nikita dengan saksi lebih banyak membahas perihal polemik statement Nikita yang mengatakan abu-abu dan membuat Reza Gladys merasa terancam kredibilitasnya sebagai seorang dokter kecantikan, berbeda dengan perihal Samira Besti. Dalam wawancaranya bersama awak media usai sidang, Mufid begitu detail memberikan statementnya dan membantah yang ia sebut banyak giringan opini terhadap produknya. Serta Mufid pun menceritakan di mana Samira yang catnya untuk meminta bertemu tanpa membawa RG, yang ternyata ketika ditemui Mufid di tempat kopi disebut kalau Samira meminta uang 2 juta dolar Singapura. Nah, kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11, terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format. Dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat. Karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang. Jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Nah, terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti-aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita Mana yang bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim sudah dipampang nama Glavitsa di BPOM. Ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak Biring, ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya. Retinol dermagloss. Nah, salah satu ingredientnya. Ya, dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki tidak diangkat, ya udah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Atas saran Pak Arif. Ya, atas saran Pak Arif saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya tanggapannya baik ya, oke lah sesama sejawat kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya, oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi, tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November setelah uang saya geser ke pihak terdakwa pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya.
November ya. Nah, ngechat saya 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk penting banget, jangan bawa istri, sendiri Ngapain aja ayo? turun. Saya turunlah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajaklah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura ya, 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Pejabat Kapolri, tinggi. bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas, kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak Nah, duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut ya kalau sumpah Quran. Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu ya. Nah Besti, persidangan masih akan berlanjut dan sebelumnya sempat dikabarkan kalau Doktif dan Dr. Oki kemungkinan bakal dihadirkan sebagai saksi. Bakal lebih terang gak ya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.